Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Rizky Yusvitasari Eskep Nurse MPH selaku dosen pengampu pada mata kuliah ANSI, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengembangan sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Yemima Cesariawati, yang kedua ada saya sendiri, Rifat Marifa, yang ketiga ada Dita Wulandari, dan yang keempat ada Siva Aulia Kansi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dita. Silakan, Dita. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu struktur analisis dan struktur desain. Struktur sistem analisis and design atau biasa disingkat dengan SSID adalah pendekatan pengembangan sistem secara terstruktur yang banyak digunakan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem. Melalui metodologi ini, sistem dapat digambarkan secara logis berdasarkan aliran data dan hubungan antar fungsinya di dalam modul-modul sistem. Alat-alat yang digunakan dalam SSID meliputi 1. Data flow diagram adalah sebuah alat pemodelan yang memungkinkan para profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai jaringan proses fungsional. Kemudian yang kedua, flowchart system atau bagan alir adalah diagram yang menggambarkan alur data dan tahapan proses program secara logis dan terperinci. Yang ketiga, kamus data yang juga dikenal sebagai sistem data dictionary adalah sebuah katalog berisi fakta-fakta tentang data serta kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Yang keempat, entity relationship diagram. Menurut Eddy, model ini merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. Kemudian langkah-langkah dalam menganalisis sistem yaitu identifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi titik keputusan. Kemudian yang kedua, memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, menganalisis hasil penelitian, menganalisis kelemahan sistem, dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Kemudian yang keempat, yaitu membuat laporan hasil analisis dan meminta persetujuan dari pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Pada tahap analisis, dilakukan evaluasi terhadap sistem informasi puskesmas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan manajemen, terutama dalam pengambilan keputusan. Analisis ini dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem informasi puskesmas dengan menelusuri asal data, bagaimana aliran data masuk ke dalam sistem, cara kerja sistem yang ada, serta hasil akhirnya. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Aulia Kansi. Silakan. Mohon maaf, Bapak-Ibu. Saya belum belum berubah. Udah belum? Oke. Selanjutnya ada Object Oriented Analysis and Design, atau yang biasa disingkat menjadi OOAD. Ini merupakan metode analisis yang memeriksa rekrutmen, sudut pandang kelas-kelas, dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. OOAD ini merupakan cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Adapun tujuan dari
pembuatan dari sistem ini adalah untuk membuat dan merancang sistem informasi pengolahan data keuangan pada Negeri 5 Banjarmasin guna meningkatkan pelayanan terhadap para siswa serta memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan dengan menggunakan metode OOAD. OOAD ini mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek, yaitu berorientasi objek atau biasa disingkat dengan OOA, dan desain berorientasi objek atau yang biasa disingkat dengan OOD. Dan OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement, syarat atau keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup yang berhubungan. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam jurnal yang kami review, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem informasi yang diusulkan dapat membuat laporan secara cepat dan efisien sesuai dengan data yang ada, sehingga bagian staf tata usaha serta dapat memperoleh laporan dari setiap transaksi atau kegiatan keuangan tepat pada waktunya. Yang kedua, dengan menggunakan sistem informasi yang diusulkan, maka dapat meningkatkan efisiensi kerja pada pegawai atau yang berwenang menggunakan program tersebut. Dan yang ketiga, pengolahan data yang berubah dari sistem manual ke sistem berbasis komputer lebih efisien dan efektif dalam hal melakukan pekerjaan pada sekolah. Karena informasi data keuangan adalah informasi yang sangat penting, karena pada laporan keuangan semua data akan terlihat sesuai dengan apa yang dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan prototyping atau dengan prototype. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah prototipe sistem informasi registrasi online Puskesmas atau yang biasa disebut dengan SIROP di Puskesmas Aur Duri, Kota Jambi. SIROP merupakan sistem berbasis web yang terintegrasi dengan basis data untuk mengoptimalkan proses registrasi pasien dan meningkatkan akses layanan kesehatan di puskesmas tersebut. Puskesmas Aur Duri sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan di Kota Jambi bertugas menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Namun, proses registrasi yang masih manual menyebabkan potensi gangguan efisien, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Dalam pengembangan prototipe SIROP ini, peneliti memfokuskan pada modul registrasi pasien umum, manajemen jadwal, dan pemberian nomor antrian secara otomatis. Secara ideal, prototipe berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi perangkat lunak. Dengan demikian, metode ini akan memudahkan pengembangan SIROP dengan cepat dan mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi. Pada tahap perancangan sistem akan melewati beberapa tahapan. Sebagai berikut, yang pertama ada tahap communication yang bertujuan agar pengembang dapat mengamati, menemukan, dan memahami masalah yang dihadapi untuk ditemukan solusinya, serta dapat mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahap quick plan, di mana dilakukannya perencanaan setelah informasi mengenai permasalahan itu didapatkan. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu tahap modeling, dilakukannya perancangan desain model UML, UCAS diagram, activity diagram, class diagram, perancangan database, perancangan struktur menu sistem, serta perancangan antarmuka tampilan atau user interface sistem yang akan dikembangkan. Kemudian pada tahap keempat, yaitu tahap construction of prototype, dilakukan beberapa kegiatan antara lain yaitu pengkodean rancangan sistem,
menjadi prototipe dan pembangunan database sistem. Nah, ada tahap yang kelima atau tahap yang terakhir, yaitu tahap deployment, di mana sistem yang telah diselesaikan, dikembangkan, dipresentasikan kepada calon pengguna sistem, serta dilakukannya evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang telah dikembangkan dapat mengatasi masalah yang ada. Kemudian setelah itu akan dilakukannya uji performa menggunakan perangkat lunak penguji sistem yang diakses melalui laman yang sudah dibuat. Selain uji performa, juga dilakukan black box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian dilakukan dengan membuat skenario uji pada fitur atau fungsi yang ada pada sistem. Kemudian dilakukan uji coba secara otomatis menggunakan software Catalan Studio. Catalan Studio sendiri merupakan software yang digunakan untuk menguji sistem yang tersedia secara gratis dengan mendukung penguji web, desktop, hingga seluler. Penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe sistem informasi registrasi online puskesmas atau SIROP yang dapat digunakan di Puskesmas Aurduri, Kota Jambi. Sistem yang dirancang tidak ditujukan untuk menghapus secara penuh antrian registrasi yang ada bagi pengunjung puskesmas yang tidak ingin menunggu terlalu lama di puskesmas. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yemima. Silakan. Baik, untuk yang selanjutnya Joint Application Design atau JAD merupakan sebuah metode yang berfokus pada ketertiban dan komitmen pengguna aplikasi dalam menentukan kebutuhan dan merancang sistemnya. JAD biasanya tergabung dalam bentuk tim yang merupakan gabungan dari seluruh stakeholder project yang bekerja dalam forum diskusi. Laboratorium Komputer Fakultas Teknik Universitas Nasional, Laboratorium Komputer Kecerdasan Buatan merancang sistem informasi dengan menggunakan metode Joint Application Design atau JAD sebagai langkah awal atau alur perancangan sistem sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen yang awalnya dilakukan secara manual dan belum menerapkan program atau sistem khusus dalam pembuatan laporan yang berkaitan dengan pengolahan data dan inventarisasi. Laboratorium dalam penelitian ini sebelumnya masih menggunakan model manual untuk administrasi dan manajemen yang menyebabkan keterlambatan dalam pendataan dan pengolahan informasi. Pengolahan data merupakan hal yang rutin bagi organisasi sehingga memerlukan pengembangan yang cukup menghasilkan informasi yang lebih akurat. Diperlukan suatu sistem yang dapat melaksanakan tugas tersebut dengan cepat dan akurat, yaitu suatu komputer yang pandai menangani data dalam mengolah, menyimpan, menampilkan, dan menganalisis agar diperoleh hasil yang akurat dan cepat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dita. Silakan. Baik, terima kasih. Yang untuk selanjutnya yaitu participatory design atau biasa disebut dengan desain partisipatif. Adalah pendekatan yang melibatkan pengguna dalam setiap tahap pengembangan sistem informasi kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Ada beberapa aspek penting dari pendekatan ini dalam konteks pengembangan sistem informasi kesehatan. Yang pertama, keterlibatan pengguna. Desain partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan pengguna akhir seperti dokter, perawat, dan pasien. Dalam proses perancangan dan pengembangan, keterlibatan ini dapat dilakukan melalui workshop dan diskusi prototyping. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan.
Salah satu langkah awal dalam desain partisipatif adalah melakukan analisis kebutuhan dengan melibatkan pengguna secara langsung. Hal ini mencangkup identifikasi masalah dan pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, desain sistem yang responsif. Dengan melibatkan pengguna dalam proses desain, sistem informasi kesehatan dapat dirancang agar lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, termasuk antarmuka pengguna yang intuitif dan fitur yang relevan. Kemudian yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Setelah sistem dikembangkan, penting untuk melakukan evaluasi dengan melibatkan pengguna lagi. Proses ini meliputi uji coba sistem dan perbaikan berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.